yang dibuat jadi acuan referensi buat menulis karil. Selanjutnya ini saya bagikan layarnya dulu. Ini kelihatan layar yang saya bagikan. Halo. Oke, sudah. Oke, dengaran apa? Kelihatan kan? Oke, baik. Nanti untuk Ya, kelihatan, Pak. tugas 3 itu Mbak dan Mas ini nanti ikutin alurnya. Ini format dari artikel ilmiah sudah saya share di grup WA, yaitu nanti fontnya itu pakai Times New Roman 12 pet fontnya ukuran 12, nanti ukuran kertasnya 4. Selanjutnya nomor halaman di bagian bawah tengah ya, nanti pakai header footernya ya, yang page numbernya di tengah sudah. Terus selanjutnya jarak baris itu 1,5 length spacingnya. Selanjutnya baris pertama dari paragraf menjorok 1 cm dari bidang tulisan sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan justify. Selanjutnya marginnya itu batas atas, bawah, kanan, dan kiri 2,5. Selanjutnya jumlah halaman sekitar 10 sampai 5 halaman di luar cover dan daftar pustaka. Mungkin ada yang ditanyakan dengan format ini nanti yang di tugas 3. Mungkin ada kendala tentang Microsoft Word untuk menulis seperti ini. Ayo. Ada kendala? Pak, maaf mau tanya. Boleh? Boleh bertanya apa, Mbak? Mbak. Kan saya baca yang di buku materi itu. Ya, Karil. Ya, gimana? Nah, itu kayak setiap bagiannya itu pakai formatnya beda-beda, dari judul, abstrak, kemudian materi penjelasan itu kayak beda-beda gitu, Pak. Itu menurut yang di buku atau sesuai dengan yang itu saja? Yang ini Pak Heri Seraja nanti, tapi susunannya itu sesuai dengan isiannya sesuai di tugas 3 itu kan isinya kayak tadi. Bentar, saya tugas 3 tak bukakan. Nih, nanti yang penting di tugas 3 itu mentautkan isi dari judul, nama penulis ini, terus nanti ada juga abstraknya,
abstraknya, kata kunci, pendahuluan yang terdiri dari subjudul, latar belakang, masalah, dan tinjauan pustaka dan tujuan penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Selanjutnya setelah bab metode, selanjutnya bab hasil dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Selanjutnya daftar pustaka yang dirujuk pada minimal 5 jurnal reputasi terbitan 10 tahun terakhir dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Harus mencakup semua ini, dan nanti format artikelnya sesuai dengan aturan ini. Mungkin nanti ada contohnya enggak ya? Kalau di sini contohnya itu di mana ya? Tugas apa ya? Aktivitas belajar dulu. Lah, ini seperti yang berada di aktivitas belajar 2, susunannya seperti ini. Nah, ini susunannya seperti di tugas aktivitas belajar 2, nanti susunannya disamakan seperti ini. Apakah Mbak tadi siapa tadi? Mbak Febri tadi melihat contoh yang di buku itu sesuai dengan format ini enggak? Iya Pak, yang Ini. di buku itu Seperti ini. sesuai itu. Ya, ini. Tapi ini kan juga Iya, tulisannya benar. Time New Roman 1,5 persis. Soalnya kemarin itu ada yang semester kemarin Pak Heri juga membimbing Karil, itu ada yang pakai mencotot tidak sesuai aturan. Nah, itu nanti sesuai aturan ini, dan jangan sampai mengupload tugasnya itu kurang melebihi deadline. Kayak tadi, apakah yang kemarin Mbak siapa itu udah bisa upload lagi? Mungkin teman-teman ada yang belum bisa upload yang tugas 1, tugas 2. Yang tugas 1 sama tugas 2 nanti penilaiannya dari Pak Heri itu cuma sebatas komen saja ya, tidak ada penilaiannya nanti di tugas 3 itu penilaiannya cukup oke atau tidak. Selanjutnya oke berarti nanti tidak ada revisi, kalau tidak nanti bisa direvisi. Selanjutnya setelah direvisi nanti di tugas 4 diperbaikin. Tugas 4 nanti jangan lupa dicek di sistem Turnitin-nya UT, jangan sampai lebihi di batas 30% dan tidak boleh ada yang di bawah 0%. Diusahakan jangan sampai kedetek sama sistem plagiasinya UT ya. Bentar sing, ini tak cek yang submit di tugas 2 siapa saja. Nanti tugas 2 nya bisa mengikutin. Ini nanti masih agak lama.
Ya, ini. Oke. Halo. Baik. Halo, halo. Baik Pak, bisa. Oke, tak lanjut ya. Tadi apa ada jaringan internet putus. Ini baru bisa connect lagi. Ini tak lanjutkan tadi untuk
tugas 2. Tugas 2 dan tugas 3. Oke, langsung lanjut ya. Apa kelihatan layar berbaginya? Baik, halo. Kelihatan, masih kelihatan layar berbaginya? Oke, halo. Masih terdengar suara mikrofon saya? Iya Pak, benar. Oke, tadi ada kendala teknis, ini langsung saja ya. Untuk tugas 2 ini baru 4 orang, Bapak Muhammad Untung Hasibuan, Mbak Desi Agustina, Mbak Ermas Erianti, dan Mbak Febriani. Ini tugasnya itu tugas 2 itu seperti ini, melakukan kutipan langsung dan tidak langsung nanti dari jurnal pendukung untuk pembuatan karil di tugas 3 nanti. Ini bentuknya nanti yang pertama kutipan langsung seperti ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan minat konsumen pada usaha pecel lele Marno itu berada pada kutipan yang paling mana? Ini dari Mas Moh Untung Hasibuan itu digunakan untuk yang mengatakan bahwa sejak pecel lele Pak Marno memanfaatkan teknologi informasi bisa meningkatkan jumlah konsumen, adanya daftar menu, lokasi yang ditemukan di Google Maps, dan tersedia pembayaran secara digital. Sejak pecel lele Pak Marno memanfaatkan teknologi informasi bisa meningkatkan jumlah konsumen, adanya daftar menu, lokasi yang ditemukan di Google Maps, dan tersedia pembayaran secara digital. Ini nomor 2, kiat ini pecel lele ini berada pada kutipan karisma dan kawan. Jadi kalau 10 tahun dari sekarang berarti paling terakhir itu tahun 2015. Berarti nanti kalau ada tahun 2014
mungkin saya lakukan revisi. Ini pendukungnya kutipan langsung, kutipan tidak langsungnya ini. Lanjutnya 3, 4, 5, 6. Lanjutnya ini juga diberikan daftar pustaka. Daftar pustakanya seperti ini. Nanti Mbak dan Mas bisa pakai Mendeley ya buat melakukan daftar pustaka. Lanjutnya ini contoh dari Mbak Erma Erianti, itu hampir sama, cuma dimodif saja. Seperti halnya kalau tadi kan dijadikan disendiri-sendirikan. Kalau ini dijadikan satu, dimana jurnal pertama kutipan langsungnya sebagai berikut, kutipan tidak langsungnya sebagai berikut, dan jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5, jurnal 6, jurnal 7. Lanjutnya apakah ada yang buku? Ini ada buku. Jadi jurnalnya itu ada 7, minimal 5. Ini buku juga ada, buku 1. Ini buku 2. Lanjutnya buku 3. Lanjutnya buku 4. Dan bukunya sampai berapa ini? Sampai 7. Cukup segini aja nggak apa-apa, sampai 7. Kalau tadi di Mas Hasibuan tadi dia memberikan daftar pustakanya seperti ini, itu benar-benar ini udah main Mendeley. Kalau Mas Mbak udah bisa Mendeley untuk melakukan kutipan? Halo, pada jago kan untuk membuat citasi dengan Mendeley? Oke, jangan sampai tugas 2-nya itu terakhir mengumpulkan 11 Mei, seminggu lagi. Dan untuk yang tadi tugas pertama yang lupa belum upload, apakah bisa dikumpulkan lagi? Apakah ada kendala tidak bisa upload? Itu tugas pertama itu di aktivitas belajar berapa ya? Oke, Mbak Debbie Febrianti tidak ada kendala untuk Mendeley-nya. Terus ini yang belum tugas 1. Baik. Not submit. Learningnya emang agak slow respon. Oke. Ini
Nih, yang belum Mbak Indrawudi Winasana, apa udah masuk Zoom? Masuk Meet. Lanjutnya Mas Florence Louis Lambert. Lanjutnya Mbak Siti Aisyah. Tadi gabung apa udah keluar lagi? Keluar Meet ya, Mbak Siti Aisyah. Selanjutnya Mbak Diah Rahmawati, ada? Diah Rahmawati. Oke. Saya belum masuk Zoom. Nanti tak komen lagi di grup untuk segera menyelesaikan tugas pertama, di mana tugas pertama ini lihat harusnya kan 4 Mei, sudah terlambat, tapi ini udah diperpanjang, diizinkan sampai 11 Mei. Oke. Mungkin dari Mbak Thomas yang di sini mungkin bisa mulai bertanya, ada kendalanya di mana. Saya tunggu. Boleh raise hand. Ya tunggu. Untuk tugas 2 terakhir itu nih 11 Mei ya, 3 hari lagi Mbak Wiwin untuk tugas 2-nya. Bisa kalau bisa ya sekalang kabut segera dikerjakan, tidak masalah, yang penting submit. Yang penting nanti jangan sampai tugas 3-nya itu kelewat. Kalau tugas 3-nya itu pintu gerbang ke melanjutkan tugas keempat. Tugas 4 nanti tugas keempat ada penilaian. Ya itu aja, yang penting segera upload saat ada. Kalau seandainya nanti kurang dari mau mendekati 3 Mei 11 Mei, 3 hari lagi, ada kendala kesibukan, ya diusahakan untuk segera diupload ya. Tadi apa ada pertanyaan lagi tentang kutipan langsung dan tidak langsung tadi? Boleh bertanya di kolom chat atau di raise hand. Boleh. Saya tunggu 15 menitan lagi. Nanti kalau mungkin tidak ada pertanyaan di web ini, nah mungkin saya akhiri. Dari web pertama kemarin, apakah sudah Pak Heri absen? Apakah ada terdeteksi absensinya? Yang Pak Heri klik udah dari sistemnya Mbaknya itu di e-learningnya udah terrekod terabsen dari pertemuan web pertama. Sudah, oke, gak masalah ya. Ini nanti Pak Heri lakukan absen untuk kalian semua. Yang penting walaupun Karil ini 0 SKS, tapi menentukan kelulusan. Mungkin dari Mbak atau Masnya itu udah punya jurnal publikasi, itu malah enak.
tinggal ajukan judulnya. Nanti untuk tugas 3 apa? Oke, kalau sudah absen berarti hijau ya Pak. Ya, sudah hijau. Nanti untuk mungkin kalau sudah publikasi enak, nanti untuk tugas 3, 4 tinggal cantumin judulnya aja. Nanti Mbak Thomasnya tinggal layah-layah. Oke, Mbak Yeni Febri silahkan mau bertanya. Oke, silakan. Udah, suara bisingnya sudah hilang. Mana Mbak Yeni? Yeni Febri. Bagaimana Mbak Yeni? Mbak Yani? Kalau nggak ada mungkin saya akan tanya satu persatu. Ya tanya satu persatu ya. Oke. Oh itu lembar karil. Ini tadi udah saya share di grup. Itu format artikel ilmiah sekitar 10 sampai 5 halaman. Di luar cover dan daftar pustaka. Paling singkat sih 5 halaman. Enggak sampai 10 halaman. Dimintanya 10 sampai 5. Mungkin kalau 4 mungkin nanti saya kembalikan untuk ditambahkan lagi tulisannya sesuai dengan artikel ilmiah yang dari kemarin Pak Heri lakukan meeting dengan pihak UT-nya itu sebagai berikut. Oke, nanti di grup bisa dibuka lagi materialnya, nanti sesuaikan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau itu ya Mbak Nabila tadi jumlah halaman begitu. Mungkin saya coba tanya satu mulai dari Mbak Alifah Nisa. Halo Mbak Alifah Nisa. Sampai mana? Sudah sampai mana? Mbak Alifah Nisa. Oh, keluar dari rapat. Ya, selanjutnya mungkin Mbak Devi Febriati. Mbak Devi Febriati sudah sampai mana? Sudah sampai mana karilnya? Mungkin template Untuk karil saya ini Pak sudah siap. Judulnya sudah. Oke. Sudah Pak ACC itu kan Pak? Sudah, tinggal dilanjutkan. Ini template 2 karil itu tugas 2, template tugas 2 kan? Lagi bagaimana? Iya, untuk yang tugas 2 Pak. Kegiatan belajar gitu. Kegiatan melakukan kutipan ya. Iya. Oke, nanti tak kirim. Ini pun nanti tak kirim tadi yang contoh
template-nya nanti di tugas 3 nanti tak kirim, walaupun nanti bisa Bukan didownload yang di ketipan langsung, itu tidak langsung itu Pak. ya kutipan langsung sama tidak Yang langsung. buat ya, yang buat daftar pustaka itu yang saya maksud. Oh ya, daftar pustaka. Ya, itu daftar pustaka itu nanti terhubung dengan Mendeley. Mbak Yeni Febri udah bisa pakai Mendeley? Bisa. Mungkin dicomot dari apa? Misalnya sumber jurnal, terus nanti dimasukin Mendeley, terus nanti di Microsoft Word nanti bisa dituangkan citasinya di terputus. Bentar, nyambung lagi. Nyambung lagi. Oke. Terus nanti tadi yang tugas karir 2 itu nanti tak kirimkan itunya. Yang penting apa Mendeley-nya udah. Ya bisa. Tadi ada yang bertanya Mbak Yeni apa mau bertanya lagi? Ya tunggu atau nanti tak jawab di chat selanjutnya. Halo. Di chat selanjutnya ini tentang Mbak Debbie Febriati tentang Turnitin. Nanti untuk Turnitin itu dari e-learningnya OT ada sendiri namanya Dribbly apa itu. Nanti itu udah sistemnya, yang penting nanti diusahakan apa tulisannya itu kurang dari 30%. Pakai Turnitin nggak masalah, tapi dari kemarin itu tapi teman-temanmu yang angkatan kemarin itu mereka nggak pakai Turnitin, udah langsung pakai sistemnya UT nya langsung. Tapi jangan ada sampai apa 0% ya. 0% itu apa diakalin titik apa dikasih koma terus spasi di setiap atau dikasih karakter-karakter yang tidak bisa dicek oleh dribbling itu sampai 0%. Kalau dari UT 0% dianggap dia curang, makanya tidak diluluskan. Tapi jangan salah, lebih baik seadanya, penting tidak kurang dari 30% dan lebih dari 0%, itu lebih aman. Oke, untuk itu jelas ya. Untuk Turnitin-nya untuk dari UT sendiri udah menyediakan, nanti bisa diupload di tugas keempat ya, di tugas keempat. Ini kan tugas 3 belum kebuka, mungkin bisa dicicil untuk tulisannya di mendekati tugas 3. Tugas 3 ini deadline-nya kapan sih? Tugas 3 itu deadline-nya nih 25 Mei. Tapi ingat, walaupun 25 apa ini panjang, tapi untuk tugas 3 sama 4 ingat lebih baik segera diselesaikan sebelum timbang nanti minta pertambahan. Kalau pertambahan itu biasanya tergantung dari UT-nya mau mengasihkan atau tidak. Itu dari kemarin itu ada temanmu walaupun sudah dikirim pada waktunya, tapi pas saya suruh revisi dia tidak revisi karena apa tadi skor Turnitin-nya lebih dari 30, tidak dikurangin. Selanjutnya yang plagiasinya 0%, tidak diubah lagi. Itu dari kata lain Pak Erik tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sudah jadi keputusan dari UT
tidak memberikan kelulusan untuk mahasiswa tersebut. Mungkin Mbak Thomasnya yang di grup saya ini usahakan nanti lulus semua, amin. Ini ya, tanggal 25 itu kapan? Tanggal 25 itu 1, 2, 3 minggu lagi, diusahakan 3 minggu lagi, 3 minggu lagi segera dibikin. Mungkin ada kendala penelitiannya pakai kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti pakai SPSS, nyebar quest. Kalau kualitatif mungkin cukup wawancara, minimal 15 pertanyaan, nanti ditarik kesimpulan gitu. Mungkin sudah cari-cari di jurnal-jurnal tentang penelitian kualitatif itu bagaimana. Ini ada yang ditanyakan lagi. Tadi Mbak Debbie Febriati sudah. Lanjutnya Mbak Erma, apa udah sampai mana? Mbak Erma? Iya Pak, sinyal Pak tadi Pak. Oke. Udah selesai Pak tugas, tinggal proses menyesuaikan saja penulisannya Pak, yang tadi yang Bapak kirim sistematisnya Pak. Oke, nanti tak kirim contoh karirnya ya. Oke. Ya baik Pak. Terima kasih. Mbak selanjutnya Mbak Alifah Nisa, udah sampai mana? Kedengeran? Halo Mbak Alifah Nisa. Udah. Oke, saya lanjut ke Mbak Anida Laila Rahmawati. Udah sampai mana? Baik, Pak. Ya. Udah sampai mana? Masih menyusun itu pertanyaan buat wawancara di metode kualitatifnya. Oke, baik. Yang penting nanti tugas 2-nya jangan lupa di submit ya. Iya, baik, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Megawati Buana Putri. Udah sampai mana? Baik Pak, kalau saya lagi proses pembuatan tugas 2 Pak. Tugas 2. Oke. Iya. Nanti sementing 3 hari lagi segera diupload. Nanti Iya Pak. jangan sampai menjagakan injury time ya. Dari UT sendiri injury time tidak bisa dicagerkan. Ya baik Pak. Oke, selanjutnya Mbak Nabilah Afafifak. Gimana? Baik Pak, sudah mengerjakan tugas 2, tinggal penyesuaian untuk penulisan karilnya saja. Mungkin nanti boleh dibantu untuk contoh karil kakak cutting yang kemarin ya Pak ya. Oke, boleh. Nanti tak kasih contohnya yang paling bagus dan juga nanti format dari OT-nya itu bagaimana. Oke. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima Oke. kasih. Selanjutnya Mbak Alifah. Boleh. Dengar suara saya? Ya Pak, Udah sampai mana? baru tugas 2, baru nyusun tugas 2. Oke, baik. Untuk tugas 3-nya Ya. nanti udah ada gambaran mau penilaian bagaimana? Gimana Pak? Mau menyusunnya bagaimana untuk tugas 3? Belum ini, belum ada ini Kak, Pak. Apa? Penelitiannya belum? Tinggal 3 bulan lagi. 3 minggu lagi. 3 minggu lagi untuk menyelesaikan. Baik, Mbak Alifan Isa, tugas 1 udah dikirim. Tadi tak lihat dari Mbak Alifan Nisa di tugas 1 belum dikirim, nanti coba di-upload lagi. Bisa tidak? Kalau masih bisa berarti perpanjang waktunya
masih berjalan. Tapi kalau tidak bisa ya berarti tinggal upload di tugas 2-nya aja. Tugas satunya sudah Pak, sudah upload. Barusan. Tugas satunya sudah dari kemarin, Oh, tadi itu sudah Mbak Alif. minggu Mbak yang Alif. lalu kayaknya. Mbak Alifah siapa ya? Kalau salah orang ya, ada 2 ya. Oh, Siti Aisyah. Tadi Siti Aisyah enggak ada deh. Siti Aisyah kan tadi keluar kayaknya. Keluar logo. Tak kira salah nama berarti. Oke, maaf. Oke. Tugas 2 ya, cuma 4 nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak 3 menit lagi Pak Eri ya. Mbak Yeni. Aduh, ya. Bisa dijelaskan untuk metode kualitatif dan kuantitatifnya? Kualitatif dan kuantitatif. Ya. Bentar. Penelitiannya tentang apa? Strategi pemasaran melalui media Instagram. Oke, media Instagram. Gram. Oke. Kalau strategi pemasaran ini kan ada apa? Marketing mix ya. Mungkin bentar. Oke, ini ya.
Kalau kualitatif itu yang konteksnya itu penelitian tentang eksplorasi atau menggali pemahaman yang mendalam, bukan mengukur secara numerik. Berarti kualitas, makanya tadi kita perlu minimal 15 dari responden untuk menjawab dari pertanyaan kita. Mungkin nanti Mbak Yeni Febri bisa memberi dari Instagram itu, di sampingnya itu kasih kolom untuk memberikan komentar dari pelanggan itu bagaimana. Nanti dari komentar itu boleh dirincikan dari minat dan sukanya dari yang pembeli itu bagaimana, nanti tujuan akhirnya bagaimana. Oke. Kalau kuantitatif itu berupa mungkin main variabel satu itu tentang mungkin harga, kedua citra dari produk Instagramnya itu apa, selanjutnya kualitas barang, selanjutnya di akhirnya itu nanti menghasilkan sebuah engagement seperti rating, seperti memberikan bintang 1 sampai 5 itu bagaimana hasilnya. Itu kalau kuantitatif seperti itu. Kalau kualitatif itu wawancara mendalam, ukurannya lebih kecil karena tadi 15 minimal. Kalau kuantitatif itu sekitar 50 sampai 100. Mungkin 100 itu enggak nyampe. Kalau wawancara ini mungkin bisa aja kasihkan link terus isi survei ke teman untuk melakukan komentar tentang Instagramnya, itu masih bisa. Tapi kalau kuantitatif mungkin harus merogoh kocek yang lebih mendalam lagi. Hasilnya ini hasilnya kuantitatif, ya betul, survei. Nanti main SPSS, mungkin Mbak Yeni Febri bisa SPSS. Halo, bisa SPSS. Nanti sampai uji T ANOVA, regresi korelasi, agak panjang. Halo. Nah ini kalau kualitatif coba interpretatif, tematik, mengikuti membaca dan mengkodekan, menafsirkan data untuk mengidentifikasi pola, tema, konsep dan hubungannya itu bagaimana. Selanjutnya untuk penerapannya, untuk kualitatif itu, penerapan kualitatif itu cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksploratif dan mendalam terkait mengapa, bagaimana strategi pemasaran di Instagram itu bekerja atau tidak bekerja. Contoh penerapannya itu memahami persepsi pengguna seperti melakukan wawancara mendalam atau FGD dengan menggunakan Instagram untuk mengetahui mengapa mereka mengikuti akun merek tertentu. Kenapa kok dari akun Instagramnya Mbak Yeni Febri itu mereka mengikuti itu, kenapa? Harus ditanya satu persatu. Selanjutnya menggali tentang pemasar, wawancara dengan manajer media sosial profesional pemasar yang bertanggung jawab atas akun Instagram perusahaan untuk memahami tantangan mereka tentang mengukur, beradaptasi dengan algoritmanya bagaimana. Terus analisis konten mendalam bagaimana, studi kasus kampanye, melakukan studi kasus mendalam terhadap kampanye pemasaran itu bagaimana, faktor kuncinya kontribusi pada hasil. Tentunya wawasan yang diperoleh dari kualitatif itu bagaimana memahami motivasi audiens, tantangan operasional pemasar, elemen kunci dari konten yang efektif dari sudut pandang pengguna, dan konteks dibalik angka-angka kinerja itu bagaimana. Biasanya kalau Mbak Yeni Febri kan upload konten itu ada jumlah tayangannya itu coba disisipkan sebuah komentar itu bagaimana. Nanti disisipkan juga yang memberi komentar nanti bisa mendapatkan hadiah mungkin saja, biar supaya mereka Udah, Pak. melakukan eksekusi menjawab, ya.
enaknya kalau kualitatif itu cuma 15, tapi harus mengkode-kodekan dari setiap teks yang nanti mendapat ya. Hanya kalau kualitatif ini seperti tadi survei skala besar agak panjang. Mungkin tertarik yang kualitatif atau kuantitatif? Halo? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau dari saya sendiri terserah mau pakai satu dua, yang penting nanti sesuai deadline, tidak lewat dari deadline. Soalnya kalau sudah lewat dari deadline, Pak Heri sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain mengoyai atau mengingatkan segera diupload, segera diuji plagiasi tidak dari lebih dari 30% dan lebih dari tidak di bawah 0%. Oke? Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada, Pak Heri boleh saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti sesuai permintaan dari Mbak Nabilah tentang contohnya nanti saya kirim habis ini. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri.